cepatnya dengan baik dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis kita jauh dari krisis. Jadi ekonominya sedang bagus, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat SPBN dan kita akan mengalihkan semua mungkin. Pak, itu hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 banget tadi pagi jam 10. Hampir 1 hari. Ya. Hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Artinya mungkin nggak. Pak, ini kan selama setahun atau pantauannya akan 3 bulan dulu, Pak? Pantauan bahkan bilang kan rata-rata setahun. Apakah akan diperpendek dilihat 3 bulan dulu angka statusnya atau tetap mau dilihat setahun Pak rata-ratanya? Kalau setahun udah lambat dong. Mau di koreksi dari tahun udah telat. Jadi kita lihat sebulan ini kita lihat gimana sih keadaan. Sebulan. Nanti kita evaluasi secara menyeluruh. Tapi yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak diganggu. Dan sekarang kan ekonomi masih ekspansi kan. Saya belum lihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru terbuka. Jadi teman-teman yang lain jangan cepat-cepat memastikan, menyimpulkan harga akan 100 terus. Karena Anda yang bilang menuju 150 dan kita anggarannya akan nggak kuat. Tapi hitungan Kita Bapak akan gimana Pak? akses terus dari waktu ke waktu. Hitungan Bapak gimana kemarin kan Kita kan berubah, 92. kita kan berubah-ubah terus sesuai dengan keadaan. 92 juga kan rata-rata sekarang berapa? Belum 100 kan sekarang rata-ratanya. Jadi masih di bawah itu. Jadi masih tenang-tenang dulu. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Pak, rupiah udah tembus 17.000, Pak. Rupiah 17.000 bagaimana, Pak? Sama IHSG anjlok. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang karena kita sudah resesi, mulai 998 lagi, ya gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro masih krisis. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Jadi yang investor di pasar saham kalau saya takut, fondasi kita jaga betul. Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan di 2008-2009. Ketika global jatuh kita tumbuh bagus kan. 2020 kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kita sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi. Tentunya dengan langkah yang diperlukan kalau diperlukan. Yang jelas kalau pengalaman 2008, 2020, 2019 kita bisa menjaga itu pertumbuhan. Bakal motong anggaran MBG nggak Pak? Bapak dibilang butuh waktu 1 bulan untuk ambil keputusan penting soal APBN dan harga minyak. Pak, Siapa yang bilang? Iya, infonya gitu Pak. Yang bilang siapa? Iya, Bapak punya waktu 1 bulan. Anda dari saya apa kata orang tadi? Iya, kan nanya ke Bapak. Oh nanya ke saya. Iya, nah Bapak bener Tadi ya yang kayak gitu. ngomong, yang kan saya bilang tadi saya akan evaluasi selama 1 bulan ke depan apa yang terjadi dan kita akan melakukan adjustment seperlunya. Tapi yang jelas kita cukup pintar. Adjustment yang dilakukan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Pak, ajakannya bakal di anggaran Anggaran MBG yang nggak Pak? kemarin kan MBG ada beberapa anggaran tidak produktif yang dipertimbangkan untuk dipotong. Bapak melihat seperti ini bagaimana, Pak? Siapa yang bilang saya? Mana juga? Bapak belum? Jadi MBG nggak akan dipotong. Untuk anggaran Kecuali produktifnya, yang Pak? nggak produktif. Nah itu bagaimana? Ya, kita lihat aja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, beli komputer lagi, yang nggak perlu yang nggak berhubungan dengan makanan. Berarti efek setelah sebulan, Bapak baru ambil langkah untuk melihat bagaimana anggaran tak produktif setelah sebulan dari sini, Pak ya? Boleh, Bagaimana? kita lihat terus. MBG ya, enggak kita potong anggarannya, tapi kita pastikan yang belanjakan betul-betul efektif dan efisien. Stoknya gimana Pak? Sambil lihat sebelumnya, MBG itu ya. Berarti MBG kita tetap. minyak di mana? Produktifnya itu yang Bapak Pak, lagi. soal Itu stoknya kan itu kita jelaskan terus, jalankan terus. Pak, soal stok. Kan stok minyak saya nggak tahu ya stok minyak kan besar apa. Yang cuma yang saya tahu gini, setiap saat tuh kita menyetok sekian puluh hari, ya selalu 15 hari lebih ya. Ini kan stoknya 20 hari berarti berlebih bukan habis. Nanti kalau itu bisa beli lagi.
itu stok yang normal, bukan darurat. Ada yang bilang, oh kita tinggal 20 hari lagi, bukan begitu. Kalau di stok tahun kan rugi, ada kosnya. Jadi strategi seperti itu, tidak optimal itu. Selalu terbuka. Subsidi akan bengkak kok, Pak. Naik lumayan, tapi kan subsidi kan selalu penuh. Kalau sekarang kan sampai sejatuh ke 50, berarti kan bisa sama yang kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, oh jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nah, sebenarnya kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Berarti sebenarnya Anda percaya ya saya cukup pintar. Itu yang ngalamin harga minyak ini berapa kali kan banyak. Ya itu bedanya kan apa karena kebijakannya pas. Berarti kebijakan belum pernah naik, belum pernah ditambah lagi, Pak. Kalau kita di Minyak juga masih ada sampai akhir tahun. Kalau habis. Untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya Pak ya? Subsidi ini tidak akan terganggu ya Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan berupa mungkin yang dalam pengertian naikin seperti itu. Karena kita lihat seperti apa fungsinya. Nanti kalau sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi. Anda masih minta saya naikin subsidi BBM? Lu kantor mereka? Mantap. Udah bayar yang subsidi. Tadi banyak juga masyarakat yang bayar subsidi. Jadi kita lihat apakah itu tapi sekarang belum sampai membutuhkan. Sekarang masih dibayar. Sekarang uangnya masih cukup. Sekarang masih dibayar. Masih cukup cadangan devisa. Kan merasa Pak bulan Februari ada rencana mungkin untuk strategi kayak bantalan Pak, kayak misal kewajiban Saya nggak tahu kalau itu mesti dengan bank sentral. masih cukup ya Pak. Sekarang KKP Tamsir. Jadi kan banyak ekonom yang bilang kita udah resesi, DB udah hancur, pasar tadi hancur nggak ada yang datang. Saya pengen cek, karena kalau data kita ekonomi lagi bagus, harusnya kan tanah abang segala macam ada pembelinya. Kita mau cek itu aja betul apa enggak? Ternyata betul. Beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar beli masih ramai. Kalau saya datang kan tiba-tiba banyak orang ngumpul, tapi sekalian kita kan banyak orang lagi belanja. Artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis kita jauh dari krisis. Jadi ekonomi kita sedang bagus, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan mengalihkan semua mungkin. Pak, hitungannya gimana Pak? Sekarang kan udah 113 banget tadi pagi jam 10. Hampir satu hari. Iya. Hitungan kita kan 100 tahun penuh. Rata-rata tahun berapa? Kalau rata-rata tahun 100, berarti kan naik terus ke atas. Ya kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin.